Saudaraku, hari ini kita bersama-sama melihat bagaimana kita harus bersikap hidup untuk benar-benar merindukan berkat Tuhan tercurah atas kita, dan kita harus singkirkan 3 penghalang berkat atas hidup kita. Apa sebenarnya penghalang berkat atas hidup kita? Saya percaya Tuhan selalu memberikan rahmat yang baru setiap hari untuk kita. Bahkan di pagi hari ketika kita bangun, Tuhan telah menyediakannya. Tetapi tanpa kita sadari, ada yang menghalangi berkat atas hidup kita. Saya bacakan buat kita firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 23 ayat 19 dan 25. Perhatikan firman Tuhan ini. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Lihat Barabas, ya, ada 3 hal, yaitu dia orang yang disebut di dalam penjara, 3P, penjara, pemberontak, pembunuh. Nah, ayat 25 berkata, dan Barabas, ya, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Ya, siapa yang melepaskan? Pilatus. Ya. Karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Siapa yang menuntut penjahat ini dibebaskan? Orang Yahudi. Tetapi Yesus diserahkan oleh Pilatus kepada mereka, kepada orang Yahudi, untuk diperlakukan semau-maunya. Kalau kita melihat peristiwa Prapaskah, saudara, berkat besar tersedia sebenarnya bagi orang Yahudi. Mereka punya satu pribadi, yaitu Allah yang melawat dunia. Pribadi Yesus ada pribadi yang tidak mereka dapatkan lagi dalam sejarah hidup mereka seumur hidup. Di hadapan mereka satu pribadi yang mengasihi, yang telah melepaskan mereka dari kutuk, memberikan berkat untuk hidup mereka, yang telah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan bahkan memberikan mujizat demi mujizat. Berkat yang begitu nyata dan besar di hadapan mereka tidak mereka sadari. Justru berkat mereka singkirkan, kutuk mereka datangkan. Seharusnya hidup yang benar adalah menolak kutuk dan mendatangkan berkat atas hidup. Tapi itulah orang Yahudi. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka telah mendatangkan kutuk atas hidup mereka dengan permintaan mereka. Demikian juga di dalam doa-doa kita. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah menyingkirkan berkat, bahkan memaksakan kehendak, yang dimana kita meminta sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Hati-hati, permintaan orang Yahudi untuk membebaskan Barabas ada pemaksaan keinginan dan kehendak, yang akhirnya mereka meminta sesuatu yang namanya kutuk. Tentu kalau kita bicara, siapa sih yang berdoa meminta kutuk? Nggak ada yang mau. Semua mau minta berkat. Tapi yang terjadi kenyataannya di dalam kejadian Paskah, orang Yahudi melakukan hal itu. Nah, saudara yang terjadi dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan Yesus di dalam masa Paskah, saya menemukan bahwa kita semua mengenal kalimat yang namanya keadilan harus tetap dijalankan sekalipun langit runtuh. Ini prinsip dalam pengadilan, prinsip dalam hukum. Ini dikenal namanya fiat justitia. Ini prinsip. Dan kita juga tahu bahwa yang kedua, vox populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang ketiga, kita juga kenal namanya prinsip demokrasi. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Tetapi di dalam pengadilan Yesus, di Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, mengirim kepada Raja Herodes. Herodes tidak ketemu kesalahan Yesus, mengirim kembali Pilatus bilang, hai orang Yahudi, imam-imam, rakyat Yahudi, saya tidak ketemu kesalahan, Herodes tidak ketemu kesalahan. Nah, di titik ini harusnya Pilatus menegakkan keadilan sekalipun langit runtuh. Tapi apa yang terjadi? Sangat menyedihkan. Di dalam kejadian Paskah, kita menemukan keadilan
justru diruntuhkan. Nah, kita lihat saudara, mengapa saya sebut keadilan diruntuhkan. Lukas pasal 23, 14-15 berkata, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak. Sebab Herodes mengirim dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Orang Yahudi berteriak, salibkan dia, singkirkan Yesus, matikan Yesus. Nah, Pilatus berkata kepada orang Yahudi, kamu telah membawa Yesus kepadaku sebagai seorang yang kamu tuduhkan bahwa Yesus menyesatkan rakyat. Nah, kamu bawa dia dan menuduhkan hal-hal yang gak benar. Dan kamu lihat sendiri bahwa aku Pilatus telah memeriksa Yesus, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepada Yesus, tidak ada yang kudapati kesalahan dalam diri Yesus. Dan Herodes yang mengadili Yesus juga tidak menemukan kesalahan. Kenapa? Terbukti Herodes mengirim Yesus kembali kepada kami, kepada saya. Dan sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan Yesus yang setimpal, yang layak, yang harus menerima hukuman mati. Nggak ada. Nah saudara, sampai titik kalimat ini, Pilatus Pilatus mengemukakan keadilan kebenaran. Tapi sayang, Pilatus termasuk Herodes tidak berani menegakkan keadilan. Harusnya mereka berani mempertanggungjawabkan jabatan mereka. Bahwa orang ini gak bersalah. Kamu gak bisa menuntut seenakmu. Tapi saudara, apa yang terjadi? Justru akhirnya Pilatus cuci tangan. Pilatus tidak berani menegakkan keadilan. Dan apa yang kita kenal, keadilan harus tetap dijalankan sekalipun langit runtuh di dalam prinsip hukum. Justru keadilan yang diruntuhkan. Maka yang pertama saya sebut meruntuhkan keadilan. So tahu apa yang menjadi penghalang berkat? Ketika keadilan tersingkirkan di dalam hidup kita, kita tidak menjalankan keadilan. Saudara, kalau bicara keadilan, saya sampaikan ini, saya sendiri mengalami ketidakadilan. Saudara, saya mengalaminya, namanya saudara hidup ya. Saudara tahu ada banyak hal dalam kita bertetangga dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kita lihat, waduh, kadang-kadang aneh, unik ya. Tapi saya pakai prinsip, ya udahlah, kalau mau begitu ini perlakuan gak adil. Tapi saya mengalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita justru harus bertekad bahwa dalam hidup kita, kita pertontonkan bahwa ketika keadilan kita tidak dapatkan, sifat daging kita menuntut keadilan. Yang paling penting, jaga diri kita jangan meruntuhkan keadilan. Kalau kita mengalami ketidakadilan, kita harus sabar menerima. Kadang Tuhan pakai itu untuk memproses kita. Saudara tahu Yesus mengalami ketidakadilan. Tidak satu kata pun dia ucapkan untuk melawan itu. Karena dia tahu dia sedang berjalan di dalam satu kehendak Tuhan yang mengontrol semuanya. Dia harus berjalan menuju salib. Dan itu salib yang harus kita tanggung. Kadang-kadang saudara, ada salib yang harus kita pikul. Kita sebagai orang percaya, kita sudah menjalankan yang benar. Ngurus izin gereja, ada saja yang dipersulit. Di masa-masa yang dulu begitu sulit mengurus izin gereja. Apa yang kita lakukan? Kita tahu kita diperlakukan tidak adil. Yang penting kita jangan memperlakukan orang lain tidak adil. Amin saudara? Ya. Karena ketika kita diperlakukan tidak adil, kita berdiam diri dan menyerahkan kepada Tuhan yang sanggup menegakkan keadilan. Ingat khotbah yang kemarin, yang menegakkan keadilan adalah Tuhan. Maka saudara, berkat sedang tersedia untuk kita. Tetapi kalau kita yang memperlakukan tidak adil, kita yang meruntuhkan
keadilan, maka kita sedang hidup di bawah penghukuman Tuhan. Nah, hati-hati, perhatikan 3 penghalang yang kita harus singkirkan supaya berkat terjadi atas hidup kita. Yaitu pertama, penghalang yang namanya perbuatan ketidakadilan. Kita harus singkirkan dalam hidup kita. Termasuk terhadap anak, terhadap istri, terhadap teman-teman. Jangan bertindak tidak adil. Jangan bertindak tidak fair. Kita harus fair. Kita harus adil. Ketika kita melakukan ketidakadilan, di situ orang tidak bisa melihat terang Kristus dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang pemberontak yang jahat menjadi kesayangan kumpulan orang yang sama jahatnya. Mau gak mau saya menyampaikan kalimat ini. Ketika mereka berkata, bebaskan Barabas. Loh, Barabas di penjara, penjahat, pembunuh. Yesus yang baik, mereka bilang apa? Salibkan. Nah, ketika orang banyak ini meminta pemberontak, pembunuh, penjahat dibebaskan. Hukuman di dalam Israel, pembunuhan itu hukuman yang sangat keji. Termasuk sampai dunia sekarang ini. Ketika terjadi pembunuhan, hukuman harus benar-benar berat. Tetapi orang banyak, kumpulan orang banyak berkata, bebaskan pemberontak yang jahat itu. Berarti apa? Berarti kumpulan itu adalah kumpulan yang sama jahatnya. Hati-hati saudara. Ini sebuah konsekuensi logis. Ketika seorang penjahat seorang pemberontak, pembunuh yang begitu jahat menjadi kesayangan, berarti kumpulan orang itu adalah kumpulan yang sama jahatnya. Saudara, kita harus menyingkirkan penghalang berkat. Apa itu penghalang berkat? Yaitu menolak suara Tuhan. 1 Samuel pasal 12 ayat 12 sampai 13 berkata, tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata, tidak, seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Saudara, Samuel ditolak oleh orang-orang Israel. Tidak mau Tuhan memimpin mereka dengan nabi. Mereka berkata kepada Samuel, minta kepada Tuhan. Kami mau raja seperti Bani Amon. Kami melihat bangsa-bangsa di sekitar kami. Mereka ada raja, jalannya tegak. Wah, ada pasukan mengiringi. Wah, keren sekali. Waktu perang, rajanya dengan jubah perang. Keren banget. Ini Israel apa? Waktu mau perang, doa dulu. Waktu mau perang, nanya Tuhan dulu. Nggak ada strategi yang diatur. Nggak ada pasukan dengan seragam. Aduh, nggak keren. Nggak ada pemimpin. Kita mau seperti bangsa lain yang kelihatan ada raja. Saudara, Tuhan sudah membimbing Israel dengan suara Tuhan melalui Nabi Samuel. Tapi apa yang terjadi? Mereka tolak suara Tuhan. Waktu Samuel nangis, Samuel sedih. Tuhan, mereka meminta raja. Mereka nggak mau lagi kenal yang namanya dipimpin imam, dipimpin nabi. Mereka mau seperti bangsa lain. Tuhan bilang ke Samuel, jangan sedih. Biarkan permintaan mereka terjadi. Yang mereka tolak bukan kamu. Sebenarnya waktu mereka menolak kamu, mereka menolak aku. Akulah yang mereka tolak. Saudara, hati-hati. Dalam perjalanan hidup kita, keinginan-keinginan, kemauan-kemauan ketika dipaksakan, kita berpikir Tuhan mendengar suara yang keras, Tuhan mendengar doa yang bisa melewati surangan. Kita berseru. Sebenarnya ketika di dalam hadirat Tuhan, kita sungguh-sungguh harus minta roh hikmat dan bijaksana. Jangan sampai kita memaksakan suara kita didengar Tuhan dan suara Tuhan kita tolak. Saya ulangi, sahabat doa fajar yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengar suara pemberitaan firman Tuhan. Ini menjadi sebuah bahaya yang besar ketika bicara tentang doa-doa orang Kristen. Saya menemukan bahwa ketika orang Kristen berdoa tanpa disadari, tanpa dimengerti, justru ketika berdoa, doa harusnya mendengar suara Tuhan. Doa ada sebuah persekutuan dengan Tuhan. Tetapi di dalam doa, justru yang terjadi apa? Waktu berdoa, kita menyingkirkan suara Tuhan. Kita memaksakan suara kita. Kita meminta suara kita didengar. Begitu egoisnya,
bahkan bertindak di dalam keegoisan dalam doa. Dalam doa, daging harus dikuasai. Di dalam doa, justru terjadi saya melihat dalam hal ini saya mau mengajar. Ya, ini menjadi sekolah doa. Ingat, ini menjadi pengajaran tentang doa. Di dalam doa, justru seringkali terjadi daging begitu hidup, suara daging menguasai, suara daging yang diperdengarkan. Tuhan dipaksakan. Dengar suara saya, suara Tuhan justru yang ditolak. Maka saudara dalam doa harus ada namanya berdiam diri. Saudara lihat saya selesai berkhotbah, selalu saya berkata, mari kita berdiam diri. Saudara mulai diam, refleksikan rema yang saudara dapat. Lalu saya bilang, setelah itu saya berkata, 1 menit, saudara mulai berkata-kata dalam hati. Saya gak suruh saudara keluarkan suara di mulut. Saudara perhatikan gak? Berbulan-bulan saya bimbing saudara semua. Berbulan-bulan saya bimbing dengan cara Alkitabiah. Diam. Tenang. Renungkan firman. Kenapa? Saya berkata, ayo rema apa yang kamu dapat. Lalu setelah itu saya berkata, baru saya bilang 1 menit coba bicara sama Tuhan. Gak usah buka suara. Dalam hati. Ngomong sama Tuhan. Nah kenapa saudara? Karena saya ingin kita coba diam di hadapan Tuhan. Saudara, ingat saudara, Tuhan berbicara sama kita. Saudara berkata, oh saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Gimana cara dengar suara Tuhan? Gimana cara? Saya nggak pernah nolak suara Tuhan. Saudara, dalam pimpinan-pimpinan Tuhan, di dalam hidup kita, banyak kejadian-kejadian hidup yang Tuhan intervensi, Tuhan pakai, membentuk kita. Kita tolak. Banyak anak Tuhan nggak mau pembentukan Tuhan. Ketika terjadi ketidakadilan, langsung kedagingan hidup, pinginnya lawan, pinginnya tuntut keadilan. Sabar dulu. Kalau Tuhan izinkan itu salib yang kita pikul, karena di balik itu ada berkat. Waktu Yesus diperlakukan tidak adil, nggak langsung menjawab, nggak langsung berontak, diam, karena Yesus tahu itu salib yang harus ditanggung. So waktu banyak kejadian-kejadian pimpinan Tuhan, seperti saya lihat Tuhan pimpin dengan Nabi Samuel. Gak mau. Tuhan bicara sama mereka. Gak mau. Kita mau raja yang bicara. Perang. Kita maju perang. Keren loh. Teriakan raja kenceng. Perang. Wah berwibawa. Duduk di atas kereta. Perang. Wah kereta perangnya, kudanya hebat. So tahu apa yang terjadi? Saul raja pertama. Perang bilang. Tuhan belum bicara perang. Dia udah bicara duluan. Maju perang, kalah semuanya. Habis Israel kalah. Yuk, saudara, kapan Tuhan berkata buka usaha baru? Buka bisnis yang baru? Kapan suara berkata jangan join bisnis ini dulu? Kapan Tuhan bicara tahan dulu, anakmu doakan dulu? Kapan Tuhan bicara rawat pernikahanmu, doakan pasanganmu? Tetapi ketika Tuhan bicara hal-hal itu, kita kapan? Udah, Tuhan bilang udah bicara. Sudah bicara. Tapi kita gak sadar suara Tuhan. Kadang-kadang dalam hal join bisnis, dalam hal buka usaha, Tuhan sering tuntun kok. Tapi kita gak peka. Setelah kejadian, aduh, udah terjadi. Udah rugi. Baru sadar. Kadang Tuhan bilang, buka usaha bisnis baru. Jangan takut. Orang gak mau ambil, jalanin. Kita takut, gak jalanin. Aduh sayang, ternyata berkat. Nah saudara, hati-hati. Apa yang menjadi penghalang berkat? Yaitu menolak suara Tuhan. Hati-hati, singkirkan 3 penghalang berkat ini. Yaitu apa? Ketidakadilan, menolak suara Tuhan, dan diperbudak oleh keinginan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Saudara, waktu mereka berkata, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. So tahu, mereka menolak yang kudus, yang benar. Justru mereka menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Saudara, kalau pelajari ayat-ayat yang ada, semua ayat yang dimunculkan semasa Yesus menuju ke salib, ayat-ayat itu berkata apa? Mereka menghendaki Yesus dibunuh karena dengki, karena iri. Jadi ada keinginan berdosa yang mereka gak sadar sendiri. Pagi hari ini
saat mendengar firman Tuhan ini, kita koreksi diri kita. Apa keinginan kita yang tidak sesuai dengan Tuhan? Keinginan itu sebenarnya keinginan yang keliru. Keinginan yang adalah kedagingan. Keinginan yang dosa. Diperbudak bahkan oleh keinginan itu. Yang kita belum bawa ke hadirat Tuhan. Ada begitu banyak waktu kita belum duduk diam di hadapan Tuhan dan serahkan. Tanya sama Tuhan. Saudara renungkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai diperbudak oleh keinginan dosa. Saudara harus singkirkan keinginan yang diperbudak seperti ini. Karena ini penghalang berkat. Saudara, saya percaya bahwa setiap kita harus menyadari. Teriakan Israel ini akhirnya membawa mereka menurunkan warisan yang berdosa kepada keturunan. Hati-hati, kita harus turunkan warisan berkat, bukan turunkan warisan kutuk. Orang Israel berteriak, seluruh orang Yahudi, rakyat yang berkumpul di pengadilan berteriak, biarkan darah Yesus ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Saudara tahu, hampir 2000 tahun setelah mereka berteriak itu, mereka mengalami kutuk yang begitu luar biasa. Itu tentara Romawi. Itu bagaimana Israel dihancurkan, Bait Allah dihancurkan. Sampai tahun 1948 Israel baru berdiri, bisa berkumpul menjadi sebuah negara. Setelah mereka berteriak, salibkan Yesus, 70 tahun kemudian Israel hancur berantakan. Tidak ada negara, tidak ada tempat. Mereka disingkirkan ke seluruh negeri. Mereka mengalami penganiayaan, tercerai-berai, hancur berantakan. Saudara, teriakan mereka yang sedemikian sombong, memaksakan keinginan yang berdosa, diperbudak oleh keinginan yang berdosa, karena benci, karena dengki, karena iri. Mereka pelihara sampah di hati, tidak mereka singkirkan. Waktu mereka berkata, biarkan darahnya ditanggung atas kami, mereka sedang menurunkan warisan yang berdosa, menurunkan kutuk, warisan kutuk untuk anak dan cucu. Hari ini stop. Hari ini firman Tuhan, saya ingin sadarkan kita, stop itu, bertobat. Jangan turunkan warisan kutuk buat anak cucu. Tapi hari ini kita justru menjadi anak-anak Tuhan yang menurunkan warisan berkat bagi anak cucu, bagi keluarga besar kita. Bagaimana caranya menurunkan warisan berkat bagi keluarga dan anak cucu kita? Yaitu yang pertama, ingat tadi, jangan meruntuhkan keadilan. Ya. Kedua, jangan Saudara ingat, jangan menolak suara Tuhan. Yang ketiga jangan diperbudak keinginan dosa. Kalau ada ketiga hal ini terjadi, singkirkan itu. Supaya berkat turun atas hidup kita. Supaya berkat yang Tuhan sediakan diwariskan turun atas anak cucu kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.